Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 dengan NPM 2022 102029 dengan dosen pengampu Dr. Mutmainah SPD MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas mind mapping di mata kuliah Metode Penelitian dan Pendidikan Sastra Indonesia. Target penelitian saya yakni dari segi pendidikan. Nah, dari segi pendidikan, target saya yakni siswa dan guru. Kita beranjak pada pendahuluan, yakni pentingnya memahami bahasa untuk mengoptimalkan kesalahan berbicara. Tujuan penelitian saya yakni yang pertama, mengidentifikasi penyebab kesalahan berbahasa, dan yang kedua, menganalisis kesalahan berbicara. Kalau kita beranjak pada metode yang saya gunakan, di sini saya akan menggunakan metode kuantitatif. Sebagaimana pada metode kuantitatif ini kita memerlukan yang namanya yang pertama, perumusan masalah dan hipotesis. Yang kedua, penentuan populasi dan sampel. Yang ketiga, pengembangan dan validasi instrumen penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Pada metode ini, untuk teknik pengumpulan data, kita memerlukan yang namanya tes tertulis, kuesioner, skala pengukuran, observasi terstruktur, dan juga analisis konten kuantitatif. Dan subjek yang utama yang akan menjadi penelitian saya yakni siswa, guru, dan orang tua siswa itu sendiri. Lalu kita beranjak pada faktor penyebab. Yang pertama, faktor individual. Dari segi faktor individual di sini terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, kemampuan awal. Yang kedua, motivasi, dan yang ketiga, minat, dan yang keempat, sikap, dan yang kelima, kecerdasan, dan yang keenam, pengalaman belajar sebelumnya. Faktor kedua yakni dari segi faktor lingkungan. Nah, dari segi faktor lingkungan tersebut, di sini saya akan mengakses atau dari segi lingkungan. Faktor dari segi lingkungan di sini saya akan menganalisis beberapa. Yang pertama, dari segi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan bagaimana siswa itu menggunakan atau dari segi akses teknologinya sendiri. Lalu kita beranjak pada metode pembelajarannya. Nah, di sini juga ada faktor dari segi metode pembelajaran tentang bagaimana seorang guru mengajar kepada siswa. Hal tersebut juga dapat memengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam berbicara maupun memahami bahasa. Lalu dampak. Di sini ada dua dampak yang saya tuliskan. Yang pertama, dampak pada konteks profesional. Yang kedua, dampak pada komunikasi interpersonal. Kemudian dari segi solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya peranan orang tua dan guru, yakni dari segi pemilihan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, kemauan untuk belajar dari siswa itu sendiri, dari individu itu sendiri, yakni dapat melakukan yang namanya menyimak atau latihan berbicara. Dan yang terakhir, meningkatkan relasi membaca. Kemudian kesimpulan yang dapat saya paparkan yakni pentingnya memahami bahasa untuk mengoptimalkan kesalahan berbicara, yakni pentingnya mendalami dan melakukan riset terlebih dahulu untuk mencapai permasalahan, kemudian memecahkan masalah pada penelitian tersebut. Baik, demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya paparkan ini bisa menjadi fokus penelitian saya dan bisa saya kembangkan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.